Good morning. Good morning. Selamat pagi semuanya. Thank you very much for attending my lecturing. Today, I am going to discuss about the missing topic last week, which have to be covered by Shahila, but she didn't do what I ordered to her. The topic is about assessing reading, ya, tentang assessing reading. I re-expand this because tidak ada file atau tidak ada materi yang di-include ke grup, dimasukkan ke grup, maka saya harus menjelaskan ulang. Because assessing reading is so important. Oke, listening itu ya, listening itu kalau di sekolah itu hanya kadang-kadang, paling hanya ketika mau ujian nasional atau ujian akhir sekolah. Oke, speaking pun begitu. Oke, not every time students are asked to speak. No, kecuali di bilingual school kan begitu. Tapi khusus untuk reading, nah di setiap sudut sekolah biasanya ada notice yang itu menggunakan bahasa Inggris. Then we have to read. The student must read. Begitu ya. Buku-buku yang disediakan di bahasa Inggris di mata kuliah, di pelajaran bahasa Inggris itu juga bahasa Inggris. Reading. That's why reading is so important. Then I have to explain about this one. Oke, saya tidak sempat membuat PowerPoint, tapi nanti akan saya downloadkan. Karena materi ini banyak di SlideShare itu ya, tinggal download saja banyak. Saya kenapa menggunakan ini? Karena nanti saya akan bahas tentang bottom up dan top down. Nah, makanya saya harus ini. Oke, jelas ya. Nah, dalam assessing reading ada aspek-aspek yang harus di-clearkan dulu ya. Pertama adalah yang di garis tebal ini ya. Pertama adalah bottom up strategies ya. Ini yang paling basic. Kemudian ada top down strategies. Oke. Dan yang ketiga adalah formal semester strategies. Nah, tapi yang menjadi concern kita adalah bottom up dan top down. Kenapa demikian? Karena bottom up dan top down ini adalah dua strategies which are commonly used, which are commonly applied while reading. Jadi kalian harus tahu apa itu bottom up, apa itu top down. Begitu ya. Oke. Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama dari assessing reading. Nah, ini apa namanya, bisa baca sendiri, ini bukan inti-intinya. Oke, kita masuk ke types of reading atau genre of reading. Jadi reading itu banyak jenisnya, banyak tipenya, ya. Apa saja? Kita lihat satu, ya. Satu, look at this one, academic reading. Jelas kalau di perguruan tinggi, we deal every day with academic reading. Saya selalu minta you untuk baca buku dari handout yang saya kasih. That is academic reading. Kemudian kalau you di mata kuliahnya Bu Alvina, biasanya you diminta untuk membuat essay, membuat papers, ya, itu academic reading. Kemudian di akhir perkuliahan yang you ambil selama 4 tahun, you are asked to write thesis, itu academic reading. Jenis pertama dari reading adalah academic reading. Jelas ya sampai sini. Kemudian the second of genre of reading, pertama adalah job related reading. Berarti sudah jelas readingnya berkaitan dengan pekerjaan. You kalau bekerja di perusahaan ya tidak mungkin kalau you tidak berkaitan dengan reading. Contoh, pesan in a very small scale, pada skala yang kecil itu menulis pesan kepada rekan bisnis itu termasuk dalam job related reading. Kemudian letters, mengirim surat, mengirim emails, memos, report lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, sampai terakhir termasuk financial documents, bills, invoice, dan lain sebagainya, itu masuk dalam job related reading. Jenis-jenis dari reading ya. Itu yang kedua. Apakah ada yang ketiga? Ya ada.
Yang ketiga, personal reading. Ya sudah, kalau ini ya gampang. You duduk-duduk di rumah, kemudian apa namanya, baca koran, ya newspaper, ya you do it personally. Maka itu dikenal dengan personal reading. You duduk sambil baca magazine, baca letters, emails, greeting card, invitation, messages, notes, list, schedules, dan lain sebagainya itu. Ya itu adalah personal reading. Paham ya? Jadi jelas ada 3 genre of reading. Pertama academic reading, job related reading, dan personal reading. Untuk ini saya rasa ya mudahlah, gampang. Mari kita masuk ke micro and macro, ya, micro and macro and strategies for reading. Jadi micro skills, ada macro skill, ada strategies for reading. Ya, oke, untuk yang micro skill itu ya kita ambil singkat-singkatnya saja ya. Satu, discriminate among the distinctive graphemes and orthographic pattern of English. Bisa membedakan ya graphemes dan orthographic. Jadi ada yang namanya dalam reading itu ada yang namanya grapheme, ada orthographic. Kalian bisa search di Google apa itu, karena itu bagian kecil dari reading ya. Nah, bisa membedakan itu saja, itu sudah masuk dalam level reading pada tahap pada level yang micro skill, pada ranah yang micro skill. Kemudian retain chunk of language in different language in short term memory. Di kan kita kalau anak bahasa Inggris ya tahu kan ada chunk. Nah, bisa itu saja, itu sudah kita berada pada level micro. Kemudian process writing at an efficient rate of speech to suit the purpose. Oke, kita bisa menyesuaikan cepat atau lambatnya baca reading ya, tergantung tujuannya. Itu aja sudah masuk pada ranah micro skill. Saya skip yang micro skill. Untuk yang macro skill, makro. Kalau micro ya skala kecil, makro ya skala besar. Recognize the rhetorical form of written discourse and their significance for interpretation. Oke, mengetahui retorika penulisan ya dari sebuah bacaan. Oke, itu ada pada ranah micro skill. Biasanya retorika ini berkaitan dengan kalau orang Asia ya, khususnya Asia, itu kalau nulis itu yang bulat. Di awal ada basa-basinya dulu baru ke intinya. Kalau orang luar tidak langsung pada intinya, itu adalah retorikanya. Nah, yang semacam ini ada pada ranah micro skill. Oke, kemudian recognize the communicative function. Oke, mengetahui atau mengenal fungsi komunikatif dari teks tersebut berdasarkan bentuk dan tujuannya itu sudah masuk juga dalam macro skill. Dan banyak lagi ya, termasuk di 12 ini kalau kita reading, kita mesti tahu distinguish between literal and implied meaning. Jadi dalam reading kan ada yang literal, yang tersurat, dan implied meaning yang tersirat. Itu adalah jenis-jenis dari micro dan macro skill dalam reading. Oke. Kemudian ini adalah ada prinsip-prinsip ya. Jadi ini termasuk juga dalam strategisnya. Jadi identify your purpose in a reading text. Jadi kalau kita baca sebuah teks, ya kita harus mengidentifikasi tujuan kita baca teks itu apa. Kalau untuk sekedar mengerjakan tes seperti TOEFL ya, tidak perlu pakai speed yang lambat, harus lebih cepat untuk membaca reading. Kemudian apply spelling rules and convention for bottom up decoding. Nah ini bottom up ini penting. Jadi kalau kita ya karena kita tahu titik koma ya, ya kita harus gunakan itu karena kalau titik komanya salah ya kita pemahamannya juga pasti salah ya. Use lexical analysis ini untuk prefix root suffixes to determine meaning. Jadi kan kita tahu dalam strategis dalam reading itu salah satunya adalah guessing meaning. Cara guessing meaning salah satunya adalah dengan cara mengetahui prefix root suffix. Saya kasih contoh, beautiful itu kan artinya cantik. Maka kalau dijadikan beautify, ya kita bisa mengetahui maknanya tanpa harus mengecek lagi, karena ada kesamaan dari roots dan suffixnya dan prefixnya. Beautiful dan beautify, ya beautify artinya mempercantik. Dangerous itu bahaya. Kalau in danger ya membahayakan. Kemudian skim, ya saya rasa you sudah tahu lah apa itu skimming. Kalau skimming untuk main idea, kalau scanning itu untuk specific information atau detail. Jadi kalau kita ngerjakan TOEFL ya kan kalau untuk mengetahui main idenya,
we call it skimming. Kalau kita untuk mengetahui informasi detailnya, we call it scanning. Kemudian silent reading ya, for rapid processing gampang lah ini. Semestinya gampang lah ini. Oh masih ada lainnya, sampai bawah silakan nanti kalian baca. Yang penting beberapa di antaranya sudah saya jelaskan. Nah, types of reading itu ada Pak. Pertama ada perceptive ya, ada selective, ada interaktif, ada 4 extensive. Di mana-mana dari keempat skill kita itu, reading, listening, writing, speaking itu paling tinggi, level paling atas adalah extensive. Nah sayangnya mahasiswa kita itu kadang-kadang tidak berada pada level extensive. Jadi ya akhirnya ya enggak seragam di kelas. But that's okay. Jelas ya. Untuk masalah ini kita kan akan nanti di setelah ini ada penjelasan terkait apa itu interaktif, apa itu extensif ya. Apa itu perseptif itu nanti di bawah kan ya, sekaligus dengan jenis contoh-contoh how to assess readingnya. Oke, jadi saya lewati ini. Oke. Nah, saya masuk ke sini karena di sini ada bottom up sama top down ya. Nanti saya akan jelasin apa itu bottom up dan apa itu top down. Nah, kan tadi ada 4 reading. Jenis reading itu ada perceptif, ada selective, ada interaktif, ada extensive paling tinggi. Saya mulai dari length ya, panjang pendeknya teks yang dipakai. Untuk yang perceptif itu ya teks yang dipakai ya. Kalau kita mau ngajar siswa yang levelnya perceptive reading itu ya yang pendek. Tidak boleh yang panjang. Ini aturannya. Kalau untuk yang selektif, kalau kita melihat si siswa berada pada level selektif, ya sudahlah. Oke, pendek saja, tapi jangan terlalu pendek-pendek juga. Ya. Nah, boleh pendek, boleh sedang. Untuk yang mereka pada level selektif. Ya. Kalau kita melihat siswa pada level perseptif, maka teks yang dipakai itu harus pendek. Kalau mereka pada level selektif, boleh pendek, boleh sedang. Paham ya? Untuk siswa yang levelnya adalah interaktif, kita melihat siswa kita berada pada level interaktif reading. Maka teksnya tidak boleh pendek tapi medium. Sedangkan untuk ekstensif, ini untuk mahasiswa, itu teks yang harus dipakai ya mesti yang panjang-panjang. Jelas ya? Untuk lengthnya atau panjang pendeknya sebuah teks yang akan digunakan atau yang akan disuguhkan kepada siswa, pada siswa atau mahasiswa. Untuk fokusnya ya, untuk perseptif sama selektif ya. Oke, perseptif itu silahkan berfokus pada form saja, bentuknya saja ya. Jadi tidak perlu maknanya terlalu rumit. Terus yang penting bisa tahu saja bentuknya itu sudah cukup. Untuk selektif boleh ya, fokus pada form, meaningnya ya ibaratnya ya berapa ya, 30%, di sini 60% ya, untuk meaningnya 30%. Untuk interaktif itu kita sudah harus banyak pada bermain pada meaning, tidak lagi pada form. Dan ekstensif maka we fully menggunakan berfokus atau rely on meaning, tidak lagi pada form. Jadi sebenarnya kalau ngasih reading sama mahasiswa itu ya harusnya sudah perkara makna yang dijadikan hal utama, hal pokok untuk dipertimbangkan, untuk dilaksanakan ya. Sedangkan untuk anak SD yang perseptif ya form saja, short yang pendek-pendek. Nah kemudian ada bottom up dan top down. What is it? Oke. Untuk mempermudahnya saya sudah membuat yang ini. Top down dan jadi top down and bottom up itu, top down processing of language happens when someone use background information to predict the meaning. Jadi kalau kita menggunakan background informasi kita untuk memprediksi maknanya, maka kita menggunakan top down. Sedangkan kalau kita masih literal membaca makna ya, mengetahui makna dari kata per kata, maka itu bottom up. Saya beri contoh begini. Contoh, saya melihat billboard besar di jalan. Dikatakan bahwa di billboard tersebut dikatakan bahwa perumahan bersubsidi murah. Saya membaca itu ya sudah tahu
itu adalah tentang advertisement that sells residence yang murah, kemudian diperuntukkan memang untuk kelas menengah ke bawah. Jadi saya tahu billboard itu tentang apa namanya, penjualan rumah atau iklan penjualan rumah. Nah, yang semacam itu karena kenapa saya bisa tahu padahal saya tidak membaca keseluruhan, karena saya menggunakan background knowledge atau my experience about it, dan saya kaitkan dengan hal tersebut. Nah, makanya saya bisa tahu itu tentang apa namanya, tentang iklan perumahan. Nah, karena itu saya menggunakan informasi atau my background knowledge untuk saya kaitkan dengan bahan bacaan kita, bahan bacaan saya. Oke, oke. Atau contoh lain, saya membaca sebuah teks yang berkaitan dengan proklamasi atau kemerdekaan Indonesia. Saya tanpa baca pun itu tahu siapa yang menjahit bendera Indonesia, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa, di mana. Kenapa? Karena saya punya pengetahuan sebelumnya. Oke, that's we call it top down. Tapi kalau kita ngebaca contoh sejarah Amerika yang saya tidak pernah tahu sebelumnya, maka saya harus baca kata per kata, maka itu yang dikenal dengan istilah bottom up. Sampai sini paham ya? Jadi untuk perseptif dan selektif itu ya bottom up saja, bottom up ya. Dan untuk selektif bottom up-nya dikurangi antara bottom up dan top down. Ini strategis yang dipakai. Sedangkan untuk interaktif dan ekstensif kita sudah we have to rely much on top down. Jadi top down dan top down. Apa itu top down dan bottom up? Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, ini dijelaskan strong emphasis, kalau moderate emphasis jelas ya. Oke, ini jadi kita tahu untuk anak SD ini contoh. Sorry, SD tidak ada bahasa Inggris. Untuk anak SMP, anggaplah mereka pada level perseptif. Maka teksnya ya boleh pendek, urusan panjang pendeknya pendek. Kemudian fokus pada formnya, tidak ada meaningnya dulu. Dan kemudian boleh bottom up, boleh top down. Jadi kita bisa sebagai guru bisa memberikan teks yang sesuai kepada siswa kita. Itu fungsinya dari tabel ini. Oke, jelas ini ya. Saya rasa ini tidak terlalu rumit lagi. Kemudian langsung saja ya. Jadi designing assessment task perceptive reading. Jadi tadi kan ada 4 ya perceptive reading. Kalau perceptive reading itu apa saja? Kalau kita mau mengakses reading. Pertama, reading aloud. Ya sudah ini saya rasa you mesti tahu lah. Kita minta siswa untuk baca dengan keras di depan kelas, reading aloud, itu kan tidak fokus on meaning. Mereka tidak paham ke meaningnya tidak masalah. Yang penting reading aloud, pronunciation-nya benar, kemudian pengucapannya benar, komanya benar. Itu kan tidak fokus pada form. Tidak fokus pada meaning, tapi pada form. Kemudian teksnya nggak terlalu panjang, pendek saja. Oke. Maka itu sudah sesuai dengan tabel yang di atas kita tadi, yang kita jelaskan di atas barusan tabelnya. Pertama, reading aloud. Jelas ya. Kita minta siswa untuk ke depan, untuk maju untuk membaca secara. Nah, ini adalah designing reading untuk yang perceptive reading. Ya, kan? Kemudian ada written response. Ya sudah, ini gampang saja. Kita kasih, oke. Kemudian dia minta kita kasih tulisan, disuruh baca, suruh respon. Contoh, what is your name? Maka ya kalau misal dia bisa merespon, my name is Rudy, ya berarti dia membaca dengan benar, dia paham artinya, gitu. Ya. Kemudian termasuk diantaranya juga multiple choice, pilihan ganda, tapi yang untuk ini ya, minimal pair distinction. Ya, mereka bisa ya. Contoh, ini kalau minimal pair ada d, ada t. Ini kan kalau you belajar di fonologi. Oke, ada bit, kemudian ada seed, i-nya panjang dan set. Ada to, ada to. Nah, mereka diminta untuk apakah sama, apakah beda. Contoh, lead and lead. Same or different? Same or different? Different ya. Kemudian bit and bit. Same or different? Same. Seed dan set. Same or different? Different. Kemudian two and two. Sama ya, berarti same. Mereka bisa membedakan itu saja, mengidentifikasi minimal distinction itu saja, itu sudah reading pada level yang sangat basic. Ya, ini multiple choice ya, perceptive reading.
Jelas ya. Ini juga sama. Ya, grafem. Nah, grafem tadi saya bilang nanti silakan you cek karena kita masih punya 4 lagi. 3 lagi untuk yang level readingnya. Picture two items. Nah, ini contohnya ya. Sudah. Ah, takers point the word that you read here. Oke. Contoh. Oke, cat. Mana catnya? Ya kalau dia nunjuk ini ya salah. Nunjuk orang yang lagi baca ini ya salah. Berarti dia tidak paham, tidak read, tidak mengerti. Hanya sekedar decoding ya. Jadi ada comprehending, ada decoding. Kalau kalau comprehending itu paham meaning, kalau decoding itu form, hanya fokus pada formnya. Tapi kalau cat ya sudah dia sebut ini, kalau clock dia nunjuk ini, kemudian chair ya dia nunjuk yang berbentuk chair. Begitu saja, ini gampang. Oke, ini juga sama. Nanti you silahkan dicek. Nah, juga bisa pakai true and false. Ini harus ada gambarnya ya. Jadi ada gambarnya, kemudian contoh kalau sudah ada gambarnya, the pencil are under the table. Apakah benar pensilnya ada di bawah meja? Kalau benar ya true, kalau salah ya false. Gitu saja. Dan banyak sekali ini penting untuk kalian baca, untuk kalian ketahui nanti biar kalian bisa mendesain ya, bisa mendesain reading sesuai dengan level siswa. Ini juga ini triangle, ini circle, ini square, ini rectangle. Gitu aja. Contoh test taker read. Ya, ini contoh ya. Test taker read. Jadi mereka baca rectangle. Mana gambarnya rectangle? Kalau mereka jawab ini ya salah. Ya ini yang benar. Atau contoh mereka dikasih bacaan triangle. Kalau jawab ini ya salah. Yang ini yang benar. Itu ya. Itu untuk assessing reading pada perceptive reading. Untuk selective reading, nah tadi dalam hal panjang ini sudah mulai, ini medium ya. Tidak boleh terlalu panjang juga, ya pendek-pendek boleh. Kemudian salah satu contohnya adalah multiple choice for form and focus criteria. Kita langsung lihat contohnya seperti apa. Nah, ini contoh. Satu, ini kan multiple choice, pilihan ganda. He's not married. Namanya orang tidak married itu berarti he's single. Masa he's husband, kan tidak mungkin. Kemudian if there is no doorbell, please. Kalau tidak ada bell ya, maka kita harus apa? Teriak kah? Oke. Ngetok kah? Nah, kan begitu. Kemudian the mouse is, oke, sebentar saya kebawakan. The mouse is titik-titik the bed. Biasanya kalau tikus ya tidak mungkin di between kan begitu, di under. Nah, ini adalah multiple choice ya, di mana multiple choice macam ini digunakan untuk desain selective reading ya. Asesmennya untuk selective reading. Apalagi setelah ini kita lihat. Ini juga multiple choice ya. Do you like champagne? No, I can't stand it. Ini harus diajarin dulu. Do you like to work by yourself? Yes. Kalau yes, I like to work ya independently. Ya. Ingat ini udah selective reading. Mereka levelnya sudah sedikit lebih di atas dari perceptive reading yang pertama. Ini boleh dikasih semacam ini. Nanti you design seenak mungkin. Kemudian ada multiple choice, close vocabulary grammar task. Ini namanya kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah rumpang. Biasanya soal rumpang ini berkaitan dengan berkaitan dengan grammar bisa, meaning bisa. Ya, I've lived in the United States ya selama for 3 years. Kayak di sini yang dicari prepositionnya ya. Nah, ini grammar semua ini. Jadi kalau rumpang semacam ini salah satunya adalah grammar. Jadi rumpang atau close test itu bisa dipakai untuk pada yang selective reading. Ini ada poin pentingnya nanti. Saya jelaskan. Ya, the context oriented example may specifically help. Tapi ini grammar, Pak. Kemudian ini banyak ada juga he show his suitcase. Ya udah, ini preposition ya. Jadi tadi bisa grammar ada preposition seperti ini. To me, it wasn't big enough. Preposition semua.
Oke, biasanya kalau memang untuk di close test semacam ini adalah yang digunakan preposition. Oke, good. Kemudian ada matching task, mencocokkan ya. Oke, itu juga dipakai dalam selective reading. Saya ambil yang penting-penting dan ini ya, editing task, bukan editing task. Ini kalau kita familiar dengan grammar, ini apa namanya, error recognition ya, dicari yang salah. There are two way, oh ya sini, ini yang salah. Oke, karena apa namanya, error recognition itu dimaksudkan juga sama test designer untuk mengetahui kemampuan reading. Tapi secara validity tidak diketahui, tidak dikatakan itu reading ya. Oke, itu bahasan kita di di apa berarti? Validity. Oh ya, di sini ya. Di language assessment. Termasuk juga diantaranya adalah ini, objective task. Ini ada gambarnya ya. Nah, ini. You dikasih deskripsi, kemudian dikasih gambar, pilih ABCD. Sama ya. Nah, ini juga mana yang termasuk, mana pedalnya. Nah, dikasih gambaran long narrow support pole between the seat and the handlebars. Ya, suruh pilih yang ini saja. Kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan pilihannya. Nah, itu ada. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata ya. Nah, jadi silakan masukkan angkanya ke dalam sini. Ya, begitu saja. Ada gap filling task. Nah, ini. Oke. Saya rasa ya you bisa nanti. Banyak sekali masalahnya. Saya hanya cari yang penting-penting saja. Khususnya yang akan saya tekankan ada di close task. Seperti tadi rumpang. Oke, kita masuk ke designing assessment task yang interactive reading. Nah, ini penting nih, close task ini. Close task itu sama dengan ini ya, dengan reading ya. Dengan reading, sorry. Close task itu sama dengan yang tadi di selective reading. Oke. Oke, tapi pada bagian ini dia sudah sangat lebih panjang. Ada dua hal yang penting yang ingin saya jelaskan adalah ada istilah namanya fixed ratio dilation sama rational dilation. Kalau fixed ratio, Kalau fixed ratio dilation itu, jadi rumpang yang kosong itu yang dihapus itu gini ya, gimana ya? Itu mau itu kata apa? Apabila sudah sampai pada ketujuh, pada kata ketujuh berarti harus dihapus. Di kata ketujuh, maka kata ketujuhnya dihapus. Berarti penghapusan selanjutnya adalah kata ke-14. Penghapusan selanjutnya adalah kata ke 7, 14, 21 dihapus. Tak peduli itu mengaburkan makna. Itu yang namanya fixed ratio dilation. Beda dengan rational dilation, itu penghapusannya itu maknanya harus bisa ditebak dulu ya. Kemudian pertimbangan penghapusan untuk rational dilation itu adalah aspek gramatikal dan discourse function. Jelas ya? Jadi ada dua istilah, fixed ratio dilation dan rational dilation. Kalau fixed ratio dilation, setiap kata ketujuh dihapus, dihilangkan, dikasih titik-titik, dijadikan pilihan jawaban. Ketujuh, 14, 21, 28, ya, dihilangkan. Ada contohnya nanti. Untuk rational dilation, penghapusannya itu atas pertimbangan gramatikal dan discourse function. Saya kasih contoh. Oke. Nah, ini. Oke, ini yang penting, makanya saya dari tadi skip karena penting. Oh, sorry, ini kok ke bawah lagi. Sebentar, editing tas ini yang tadi kan ya. Iya, betul. Sebentar. Nah, ini ya, ini untuk close task. Namanya close task. Nah, ya. Coba lihat ini. The recognition that one's feelings of ini namanya fixed ratio dilation. Kata ketujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata ketujuhnya hilang. Namanya fixed ratio dilation. Kalian harus tahu ini. Kemudian and unhappiness 1, 2, 3, 4, 5 much like kata ketujuhnya hilang. Yang semacam ini namanya fixed ratio dilation. Paham ya?
Kemudian, kalau ini beda. Oke. Ini penghapusannya namanya rational deletion atas aspek pertimbangan grammar atau discourse function. The recognition that one's feelings, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang dihilangkan kan di sini prepositionnya of. Oke. Nah, close procedure rational deletion yang berfokus pada preposition and conjunction. Happiness hilang lagi. Karena yang dihilangkan itu aspek discourse function-nya. Apa? Preposition dan conjunction-nya saja. Sampai sini paham ya? Jadi ada fixed ratio deletion. Oke, ada rational deletion. Saya yakin you paham lah ini. Soalnya sudah saya jelaskan dengan jelas sekali. Nah, ini untuk assessment-nya bagaimana, Mister? Kalau fixed ratio deletion itu, ya, cara mengassessingnya, menilainya, kalau fixed rational deletion itu, pokoknya kata yang dipilih harus yang hilang. Contoh, yang hilang itu adalah N. Ya sudah, jawaban yang benar bisa dikatakan benar kalau siswa menjawab N. Bagaimana kalau misal siswa menjawab as well as? Salah. Walaupun secara pengertian bisa dikategorikan N dan as well as punya kemiripan secara makna. Tapi karena dia tidak menjawab N, maka dikategorikan salah. Sedangkan untuk sedangkan untuk rational deletion itu bisa lebih ini ya. Sorry, sebentar. Ini ada di sini sepertinya. Nanti daripada salah. Oke, berarti jelas betul ya. Oke, sorry. Begini maksudnya. Jadi untuk assessment-nya ada dua. Pertama untuk yang closed task semacam ini, pertama exact text. Jadi jawabannya harus sesuai. Kalau yang diminta dijawab adalah of atau n, ya sudah of n. Ya, atau bisa juga kata yang secara makna memiliki kedekatan arti dengan of dan n ini. Maka bisa dianggap jawaban tersebut benar. Oke, good. Oke, ini sudah, berarti ini sudah fix untuk fixed rational deletion. Nanti kalian boleh baca-baca karena saya hanya memberikan ini ya, memberikan file dan pancing. Ada juga si test prosedur semacam ini. Ini ya gampang saja. Ini yang hilang adalah katanya, yang hilang adalah hurufnya. Nah, maka ini dikasih titik kan happiness. Ya, hilangnya I N E S S. Unhappiness yang hilang adalah I N E S S-nya. Ya, ini namanya si test procedure. Oke. Oke, begitu. Ini ada close elite. Oke. Saya langsung saja ke impromptu reading plus comprehension question. Impromptu ya berarti tidak ada persiapan. Ini sama. Reading yang seperti kita baca. Kita nggak pernah baca sebelumnya, dikasih reading, suruh pilih ABCD. Multiple choice biasa ya. Oke, saya rasa ini sudah. Oke, itu bisa kalian baca. Ada short answer task. Contohnya, what do you think the main idea of this passage? The main idea of this passage is about bla bla bla. Oke, seperti itu untuk yang open-ended comprehension question. Saya langsung masuk ke yang kelima. Ini banyak sekali kalau mau dijelaskan. Kita tidak punya waktu yang cukup. Oke, saya masuk ke extensive reading ya. Nah, designing assessment task, extensive reading. Ada apa saja? Di sini ada membahas scanning, editing, ordering, dan lain sebagainya. Skimming, untuk main idea, scanning untuk detail. Nanti kalian bisa baca. Oke, makanya ya, summarizing, responding, paraphrasing, skimming, scanning itu diajari di reading. Di reading 1 dan reading 2. Itu untuk, karena kita berada pada level atau pada tahap extensive reading. Oke, contohnya. Ini untuk scoring ya. Oke, oh ya ini yang saya bilang kemarin. Ya, dia pakai holistic scoring. Ya udah, kalau holistic scoringnya begini. Kalau demonstrate clear and ambiguous comprehension of the main and supporting idea nilainya 3. Kalau demonstrate comprehension of the main idea but lack of comprehension of some supporting idea nilainya 2. Jadi penilaiannya tidak part per part, langsung saja keseluruhan dikasih skor 3, 2, 1, 0. Ya, begitu. Oh iya, oke.
Oke, jelas gitu ya. Saya simpulkan untuk yang pada extensive reading itu kita sudah belajar uh, oke, ada note taking, ada outlining. Ini sudah pernah saya bahas di kalian ingat mata kuliah interpretive reading, kemudian ada scanning, ada skimming, ada paraphrasing, ada summarizing. Itu hal-hal semacam itu yang kita lakukan, yang kita bisa minta kepada siswa untuk lakukan sebagai bahan untuk mengakses reading mereka pada level extensive reading. Itu ya dari saya. Oke, ini saya rasa you paham. Nanti saya akan carikan bahan untuk rangkumannya. Saya akan kirim ke grup. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone.